Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anit Pujiati. NEM 8773111417, Prodi S1 PGSD UPBJJ UT Surabaya. Di sini saya akan memenuhi tugas pembelajaran mikro, yaitu tugas 4B, membuat video praktek mengajar. Ya, berikut video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua. Ya, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelasnya dipimpin teman-teman untuk berdoa ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran apa ya? Iya, kita belajar mata pelajaran IPA, yaitu mengenai wujud benda. Siapa yang sudah tahu wujud benda itu ada berapa ya? Dan sebutkan, ayo siapa yang sudah tahu? Iya, Cika, ayo apa? Ya, betul sekali Cika, hebat. Wujud benda ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga adalah gas. Anak-anak, untuk kita lebih paham mengenai wujud benda tersebut, mari kita belajar bersama-sama dengan mempraktekkan dengan bahan-bahan yang Ibu kemarin memberi tugas kalian untuk membawa hari ini untuk dipraktekkan, untuk dipahami ya. Kemarin Ibu sudah membagi kelompok menurut deret bangkunya masing-masing ya. Yang deret paling kiri kelompok pertama, yang deret tengah kelompok kedua, yang deret paling kanan kelompok ketiga. Kemarin Ibu sudah membagi tugasnya untuk membawa alat dan bahan sesuai kelompok. Ada yang tidak bawa alat dan bahan? Iya, bagus, bawa semua ya berarti ya. Yang pertama membawa plastik, yang kedua membawa balon, terus ada juga batu, terus botol, ada buku, terus ada air dan gelas. Gelasnya sudah bawa semua, sudah diisi air ya. Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Tadi wujud benda ada 3, benda padat, benda cair, dan gas. Sekarang benda padat. Untuk kelompok pertama, apa itu benda padat? Ada yang tahu kelompok pertama? Selain Cika? Iya, coba Insiana apa? Benar. Benda padat adalah benda yang bentuk dan ukurannya tetap sama atau selalu sama, serta bila dipegang keras. Sekarang kelompok pertama. Yo, coba buku dipegang. Gantian ya. Buku dipegang. Sudah. Kelompok 2 dan 3 juga bisa mengikuti ya.
kelompok 1 buku dipegang, dipindahkan ke atas meja. Terus dipegang lagi teman sebelahnya, ditaruh di bangku. Nah, sudah. Terus ya udah. Apakah buku tetap sama bentuk dan ukurannya setelah dipindah-pindah? Ya sama. Terus sekarang batu dipegang. Ayo Ganis, batu dipegang. Dikasihkan teman sebelahnya. Apakah batu juga berubah bentuk? Tidak, tetap sama ya bentuknya, ukurannya juga sama. Itu adalah benda padat. Batu dan buku termasuk benda padat. Ciri-cirinya benda padat adalah bentuknya tidak berubah. Bentuk buku dan batu tadi tidak berubah. Yang kedua, dapat dipegang atau disentuh. Dapat dipegang atau disentuh buku dan batu. Terus beratnya sama, volumenya sama. Beratnya sama, volumenya sama, ukurannya sama. Sekarang untuk kelompok 3, Kak Urut nggak apa-apa ya, kelompok 3 dulu. Kelompok 3 ada yang sudah tahu benda cair itu apa? Doni coba apa benda cair itu? Iya benar sekali Doni. Benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah yang menampungnya. Nah, sekarang ambil botol untuk kelompok 3. Ya, terus air yang ada di gelas tadi dituangkan ke botol. Untuk kelompok 2 dan 1 boleh menirukan ya, boleh mempraktikkan. Yuk, kelompok 3. Udah ya. Sekarang air di dalam botol ini bentuknya apa? Botol. Terus tadi air di dalam gelas bentuknya gelas, iya. Terus ciri-ciri benda cair adalah air termasuk benda cair. Ciri-cirinya adalah bentuknya selalu berubah mengikuti wadahnya. Tadi ya, bentuknya sesuai dengan wadahnya. Ditaruh di botol, bentuknya juga seperti botol. Ditaruh di gelas, bentuknya juga seperti gelas. Mengalir atau mudah dituang. Tadi dituang ke dalam botol, mudah dituang ya, terus mengalir. Terus menempati ruangan, air menempati ruangan, menempati botol, menempati gelas. Terus dapat disentuh. Air dapat disentuh, coba disentuh. Yuk semua kelompok 3 disentuh bisa ya? Bisa. Kelompok 1 dan 3 mengikuti ya kelompok lainnya. Terus sekarang kelompok 2. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu wujud benda? Yang ketiga yaitu gas. Ayo siapa yang bisa menjelaskan? Ya Ganis. Benar sekali, pintar Ganis. Benda gas adalah benda yang bentuk menyesuaikan dengan wadahnya. Ya, benar. Benda gas adalah benda yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan, tidak dapat dipegang,
selalu menempati ruangan. Ya, benar. Ganis jawabannya benar. Terus kelompok 2 ya. Kita ambil balon, kita tiup. Terus plastik boleh ditiup, boleh dipinkan. Ya, yang lain juga bisa mengikuti kelompok lain. Sudah. Ciri-ciri gas yang pertama adalah bentuk dan volumenya berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Udara di plastik, volumenya juga menyesuaikan plastik. Bentuk udara di balon seperti bentuk balon dan volumenya juga menyesuaikan balon. Terus sifat yang kedua, menempati ruangan, menekan ke segala arah. Ini di plastik menekan ke segala arah, menempati ruangan. Di balon juga menekan ke segala arah, mengikuti atau menempati ruangan. Ya, terus tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat. Nih, di plastik ya. Kalau di plastik ini dilihat, ini yang terlihat hanya plastiknya, tidak bisa disentuh. Coba bisa disentuh? Tidak anak-anak, tidak bisa disentuh ya. Sudah paham semuanya? Sekarang kalau sudah paham, Ibu punya pertanyaan, siapa yang bisa menjawab untuk semuanya ya. Sekarang pertanyaan pertama, mengapa buku dikatakan benda padat? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Ganis, coba mengapa benda padat bisa dikatakan buku bisa dikatakan benda padat? Ya, benar. Jawabannya Ganis benar. Karena buku bila dipindahkan ke tempat satu ke tempat yang lainnya, bentuk dan ukurannya selalu sama, dan bila disentuh sifatnya keras. Ya, benar. Ganis hebat. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa air saat dituang ke dalam ke atas meja, airnya meluber kemana-mana? Siapa yang bisa menjawab? Doni, ayo. Sekalian dipraktekkan ya Doni. Coba dipraktekkan. Teman yang lain juga bisa mempraktekkan. Kenapa Doni? Air yang dituang di atas meja meluber kemana-mana? Ya benar, karena benda cair bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya dan sifatnya mengalir. Jadi sifatnya mengalir. Jadi kalau tidak ada tempatnya, kalau dituangkan sifat mengalir tadi meluber ke mana-mana ya. Doni hebat penjelasannya. Sekarang pertanyaan ketiga yaitu mengapa siapa yang bisa untuk semuanya ya? Mengapa udara di dalam balon dan plastik bentuknya tidak sama? Yuk, siapa yang bisa menjelaskan, menjawab? Ya, Cika. Coba Cika.
Iya, hebat Cika. Karena gas bentuknya atau volumenya berubah menyesuaikan wadahnya. Ya, benar sekali. Berarti anak-anak semua sudah paham ya wujud benda. Hebat. Ibu jelaskan sekali lagi ya. Ya, wujud benda ada 3. Yang pertama, benda padat adalah benda yang bentuk dan ukurannya tetap sama walaupun dipindah-pindah dan bila dipegang keras. Yang kedua adalah benda cair, yaitu benda yang bentuknya sesuai dengan wadah yang menampungnya. Yang ketiga adalah gas. Gas adalah benda yang tidak terlihat oleh mata tetapi bisa dirasakan, tidak dapat dipegang, namun selalu menempati ruangan. Oke, baik anak-anak. Hari ini anak-anakku hebat semua belajarnya, semangat semua. Ya, oke, terima kasih ya anak-anak. Ya, pintar anak-anakku, pintar semua belajarnya hari ini. Tetap semangat, di rumah tetap belajar. Sampai ketemu minggu depan, kita ketemu lagi. Waktunya kebetulan sudah habis, sudah istirahat. Anak-anak selamat beristirahat. Cukup sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video praktek mengajar dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.